Udahlah, sama kalian aja semua itu. Ah, sial kali kurasa. Mentang-mentang aku bukan orang yang punya, nggak banyak uangku, nggak diperdulikan omonganku, nggak ditergi aku ngomong. Ah, sial kali kurasa. Kenapa aku udah datang ke situ? Ah. Kenapa kok Pak Ucok? Ada apa? Kok cemberut kau pulang dari situ? Ya cemburu lah mau Ucok. Ah, kalau tahu aku kayak gitu, nggak pergi aku ke situ. Sepele kali dia nengok kita, aku tengok. Iya, kan aku nanya kenapa? Sepele kenapa? Apa hanya rupanya yang sepelekan dari kau? Tahu kau mau Ucok? Tadi waktu kami pertemuan itu, yang untuk membahas untuk kita jalan-jalan itu, sepele kali orang itu nengok kita. Mentang-mentang kita bukan orang kaya, nggak ada yang bisa kita bikin. Ah, sial kali aku rasa. Kalau tahu aku tadi kayak gitu, nggak pergi aku ke situ, itulah. Biar tahu kau mau Ucok. Emangnya apa rupanya kau bilang makanya orang itu nggak terima? Ya banyak lah, nggak terima orang itu. Sebenarnya yang ku bilang tadi sama yang dibilang Pak Sornop itu hampir samanya. Justru yang ku bilang itu, itunya juga yang dibilang Pak Sornop. Semalam waktu kami ngomong di kedai, itunya ku rasa ditiru dia. Tapi apa? Omonganku nggak diterima orang itu. Katanya omongan dia yang diterima, padahal cara penyampaiannya nggak pas ku rasa. Kok bisa nggak setuju orang itu sama usulanmu itu Pak Ucok? Menurutku ya, bagusnya usulanmu itu. Semalam pun waktu kami cerita-cerita sama mama di situ, ku bilang usulanmu itu bagusnya respon orang itu. Tapi kok yang lain kok nggak direspon usulanmu itu? Ya itulah Mak Ucok, makanya sekali kurasa. Seperti yang kubilang tadi lah. Sebenarnya hampir sama usulanku sama Pak Sornop itu. Tapi karena dia, mungkin karena dia lebih kaya dari kita, jadi omongan dia yang didengarkan orang itu. Padahal cara penyampaian dia pun tadi entah kemana-mana, bertele-tele. Jadi, dari hasil pertemuan kalian itu, bagaimana keputusannya? Usulanmu yang diterima atau usulan Pak Sornop itu? Mak Ucok, kalau usulanku yang diterima, nggak kayak gini kisahnya kurasa. Ya udah pasti usulan Pak Sornop itulah. Karena banyak uangnya, dia donatur. Sementara aku, nggak ada aku bikin. Aku cuma tenaga, pemikiran, itunya yang ku korbankan ke kumpulan kita ini. Supaya bisa kita jalan-jalan. Waktu, itunya ku korbankan. Itu Pak Sornop itu, setiap pertemuan nggak pernah dia ikut. Baru kali ini tadi lah. Itu karena ngomongan uang. Karena langsung menyumbang dia 5 juta. Makanya jadi usulannya diterima. Udah hukum alam kurasa itu ya Mak Ucok. Kalau omongan orang miskin itu, omongan orang yang nggak punya itu nggak perlu didengarkan, nggak perlu ditanggapi. Biarpun itu lebih bagus daripada orang lain. Ya iyalah Pak Ucok, baru tahu kau itu. Kurasa ya, bukan cuma di kumpulan kita aja kayak gitu. Tempat lain juga begitu. Kalau nggak ada pembayaran, nggak dihargai kita. Jadi maksudnya Mak Ucok, pembayaran itu harus sebatas uang? Iya, harus uang yang kita kasih hipal gitu. Jadi kalau tenaga, pikiran, waktu, apakah itu tidak termasuk pengorbanan? Apakah itu tidak termasuk pembayaran? Gitu ya. Harus uang yang kita kasih. Gitunya yang berkumpulan ini. Sebenarnya tidak Pak Ucok. Kalau masalah uang itunya Pak Ucok, seharusnya bisanya dari anggota. Dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Istilah sekarang katanya, TT-an atau taken less. Tapi itulah Pak Ucok seperti yang kau bilang tadi. Udah hukum malam itu. Hanya orang yang berduit itu yang berkuasa. Kayak kita ini yang miskin-miskin ini, manalah ditergi kita. Tapi seharusnya kan nggak bagus gitu Mak Ucok. Seharusnya mau orang kaya, mau orang miskin, mau nggak ada pembinaannya kayak mau hanya tenaga waktu yang bisa dibikinnya dikorbankan untuk kumpulan itu harusnya langsung disamaratakan, diterima. Mau usulan apa pun itu, jangan hanya usulan-usulan orang kaya aja, orang yang berduit aja yang diterima, yang didengarkan. Usulan-usulan kayak kita ini yang nggak punya apa-apa ini, ditergi pun nggak boleh kayak gitu. Pak Ucok, makanya nggak pernah kau dengar istilah sekarang selain donatur dilarang mengatur. Maksudmu Mak Ucok, hanya orang itu yang berkuasa gitu? Ya, kira-kira begitulah Pak Ucok. Sabar-sabar aja lah kita lihat tingkah orang yang berduit itu. Nggak usah dimasukkan ke hati. Apa pulanya Mak Ucok ini? Nggak usah dimasukkan ke dalam hati katanya. Siapa yang nggak kesal kayak gitu? Jadi, omongan orang yang berduit itulah yang didengarkan. Omongan orang yang nggak punya kayak kami ini, nggak usah didengarkan gitu. Biarpun lebih bagus, lebih betul, lebih benar yang kami bilang ini. Tapi karena kami nggak punya apa-apa, nggak perlu didengarkan. Nggak perlu diengkos, nggak diterge gitu. Mana bisa kayak gitu dalam satu kumpulan? Tapi, apa iya ya? Kalau yang bukan donatur itu, dilarang ngatur. Ada betul juga kurasa yang dibilang Mak Ucok tadi ya.
Yang bukan donatur dilarang ngatur. Eda Mak Ucok, dari mana Eda beberapa hari ini? Kenapa rupanya Eda Mak Julu? Ya nggak apa-apa sih Eda, tapi kan setiap datang aku ke sini nggak ada Eda di rumah. Padahal kan mau ngajak Eda kian aku menggosip. Dari mana lo Eda 1 minggu ini? Eda Mak Julu, harus semua aku kasih tahu ya kan. Di simpang sana aku seminggu ini Eda. Ngapain Eda di simpang sana? Mau jadi preman simpangnya Eda? Enggak lah Eda, jualan kami di situ Eda. Hah? Jualan? Jualan apa Eda di simpang sana? Ya begitulah Eda Mak Julu, buka kios kami situ. Kami sewa 1 kios yang ada di simpang itu. Oh, jadi pengusaha kau sekarang ya Mak Ucok? Ya, doakanlah Eda. Tapi kalau buka kios Eda Mak Ucok, nggak modal sedikit itu loh. Dari mana uangmu? Apalagi kalau masih nyewa kios. Dari mana lah modalmu itu? Ya, begitulah Eda Mak Juluk. Pinjam sana sini kan. Sekalian juga ada juga minjam sama keluargaku. Namanya buka usaha Eda Mak Juluk, ya harus berani lah kita ngutang. Karena kan Eda Mak Juluk kalau nunggu-nunggu punya modal, ya nggak jadilah aku buka kios itu Eda. Hebat kalah kau Mak Ucok. Ngutang sana sini kau hanya untuk buka kios. Kayak mana nanti kau bikin bayarannya itu semua? Emangnya ada yang belanja ke kiosmu itu? Dicicil dikit-dikit lah Eda. Ya adalah, adanya orang beli Eda, walaupun belum rame. Nah itu kan, lama-lama nanti nggak ada yang belanja ke kiosmu itu. Siap-siap lah kau dikejar-kejar utangmu itu. Itu sih Eda Mak Juluk, udah kupikirkan duluan. Dan apa? Dan kabur kau nanti kalau nggak sanggup kau bayar utangmu itu. Janganlah sampai kayak gitu Eda Mak Juluk. Yakin kali aku Mak Ucok, 2 atau 3 bulan lagi nggak ada lagi yang belanja ke kiosmu itu. Siap-siap lah kau dibebani cicilan-cicilanmu itu. Kok kayak gitu omonganmu Mak Juluk? Eda iri ya karena aku buka usaha kecil-kecilan? Iri? Enggak, aku nggak iri. Cuma Eda Mak Ucok, kasihan aja aku lihat Eda dikejar-kejar cicilanmu itu. Taunya Eda bilang kasihan. Harusnya kalau Eda kasihan sama aku, Eda doakan usahaku itu biar lancar. Eda pun kalau buka usaha, pasti ku doakan biar lancar usaha Eda itu. Minta didoakan pula kau. Sorry ya, nggak sempat. Kok kayak gitu lah omonganmu Mak Juluk ya? Nampak kali Eda iri sama aku. Harusnya Eda Mak Juluk senang lah Eda kalau temanmu itu pengen maju. Senang pula kau bilang. Nggak senang aku kalau kau buka usaha. Apalagi kalau kau maju. Nggak senang aku. Nggak boleh kayak gitu Eda Mak Juluk. Harusnya Eda kita saling mendukung, saling mendoakan kalau teman kita atau tetangga kita ingin maju. Bukan malah sebaliknya Eda Mak Juluk. Dan juga ya Eda Mak Juluk, bisa saja suatu saat nanti usahaku ini Tuhan jadikan sebagai perantara untuk membantumu ketika Eda membutuhkan sesuatu. Rencana Tuhan kan kita nggak tahu Eda seperti apa untuk kedepannya. Dan juga ya Eda Mak Juluk, sifat-sifat iri yang ada dalam diri kita itu nggak usah kita pelihara. Buanglah itu jauh-jauh. Mending kita itu Eda Mak Juluk saling mendoakan, saling mendukung. Itu jauh lebih baik. Belum nih. Baru buka usaha kios saja kau. Udah sok-sok marjami tai kau. Sok-sok jadi motivator pula kau Mak Ucok. Pokoknya Eda Mak Ucok, siap-siaplah kau kalau jualanmu itu nggak laku. Siap-siaplah kau kalau kau itu kejar-kejar utang kau.